Assalamualaikum pemirsa. Saya masih melanjutkan pembahasan tentang tipe-tipe indigo. Di video ini saya membahas indigo tipe keempat, yaitu indigo komunikator, sang penyampai pesan dari dimensi lain. Indigo komunikator itu memiliki kemampuan spiritual yang menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi energi dan jiwa. Mereka sering mendapat bisikan, penglihatan, atau inspirasi yang datang begitu saja. Dalam diam mereka tersimpan misi menyampaikan pesan kebenaran, peringatan, atau kebijaksanaan dari dunia lain. Mereka bukan sekadar berbicara, tapi mereka menyampaikan pesan dari alam tak kasat mata. Seringkali mereka merasa asing di tengah banyak orang, karena apa yang mereka pahami jauh lebih dalam dari logika biasa. Tanda-tanda seorang indigo komunikator diantaranya ya, 1. Sering merasa dipakai untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. 2. Sering mendapat mimpi yang jelas dan terasa bukan sekadar mimpi. 3. Daya bicaranya kuat dan menyentuh hati banyak orang tanpa disengaja. 4. Kadang-kadang seorang indigo komunikator itu berbicara sendiri atau menulis sesuatu atau menggambar sesuatu yang terasa seperti dituntun. Tanda-tanda atau ciri-ciri seorang indigo komunikator berikutnya, yaitu dia memiliki kemampuan berbicara dengan cara yang sangat mendalam dan inspiratif. Dia dapat merasakan dan berkomunikasi dengan energi dan entitas dari dunia spiritual. Kemudian dia sering mendapat pesan atau komunikasi dari makhluk gaib yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi pemirsa, indigo komunikator itu merupakan tipe indigo yang sangat terhubung dengan kemampuan komunikasi tinggi, baik dalam bentuk verbal, telepati, atau medium komunikasi nonverbal lainnya. Mereka mampu menyampaikan pesan dari alam gaib atau entitas non-fisik kepada orang lain. Penyebab mengapa seseorang bisa memiliki kemampuan indigo komunikator ditinjau dari ilmu cakra, ini disebabkan karena cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan di sini ini, cakra tenggorokan disebut Visuddha. Cakra tenggorokan ini merupakan pusat komunikasi, berbicara dengan kejujuran tinggi dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dari dunia non-fisik. Jadi seorang indigo komunikator itu memiliki kemampuan menyampaikan pesan dari dunia lain itu karena cakra tenggorokan ini terbuka lebar sempurna. Berikutnya terbuka lebar sempurna cakra ajna atau cakra mata ketiga di sini ini ya. Cakra mata ketiga atau cakra ini terbuka lebar, dia memiliki kemampuan yang kuat untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual atau entitas halus melalui intuisi. Jika seorang indigo komunikator tidak terbimbing, biasanya dia akan mengalami masalah internal dan sosial. Masalah internal yaitu perasaan cemas atau takut tidak diterima karena kemampuan komunikasi yang tak biasa. Kemudian masalah sosial, dia dapat merasa terisolasi karena orang lain tidak bisa memahami pesan yang mereka bawa. Lalu solusi pembimbingannya bagaimana? Untuk masalah cakra, solusi pembimbingannya yaitu keterbukaan dan pengembangan cakra tenggorokan ini, cakra Visuddha ini. Latihan berbicara dan menyampaikan pesan dengan lebih terbuka akan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi agar pesannya dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Yang kedua, solusi pembimbingannya yaitu penerimaan diri. Terima kenyataan itu, menerima kemampuan komunikasi yang dimiliki dan belajar untuk mengungkapkannya dengan penuh kepercayaan diri. Yang ketiga, solusi pembimbingan mandi air garam secara rutin. Mandi air garam adalah cara efektif untuk membersihkan energi negatif yang bisa mengganggu keseimbangan energi tubuh. Air garam membantu menormalkan fungsi cakra-cakra tubuh dengan membersihkan energi yang terperangkap atau terdistorsi, serta meningkatkan aliran energi positif dalam tubuh. Dengan rutin melakukan mandi air garam, seseorang bisa merasakan keseimbangan dan ketenangan batin yang lebih baik. Ini sangat saya anjurkan untuk terapi cakra tipe-tipe indigo pada umumnya, yaitu mandi air garam ruqyah, yaitu garam maindi. Garam maindi efektif untuk membantu menormalkan fungsi cakra-cakra tubuh dengan membersihkan energi yang terperangkap atau terdistorsi, serta meningkatkan aliran energi positif dalam tubuh. Garam maindi cek di keranjang kuning Mbah Priyo Demak.
Kemudian solusi pembimbingan untuk indigo komunikator yang paling utama, paling penting adalah penerimaan dengan laku sadar, syukur, yakin. Salah satu kunci utama dalam mengatasi tantangan dan menemukan kedamaian batin adalah melalui sikap penerimaan. Penerimaan ini bisa dimulai dengan 3 laku dasar, yaitu sadar, menyadari bahwa segala yang terjadi di hidup kita adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Penerimaan terhadap diri sendiri dan situasi yang ada sangat penting untuk membuka hati dan pikiran. Yang kedua, syukur. Mengembangkan rasa syukur atas segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Yang ketiga, yakin. Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Tuhan, takdir Allah, ketetapan Allah. Dan dengan keyakinan ini, kita bisa melangkah dengan lebih mantap dalam hidup. Puncak penerimaan adalah menjalani hidup dengan laku sikap LLST dan husnuzon. LLST adalah lilo, lego, sabar, tawakal. Lilo adalah rela, ridho. Lego adalah lapang dada. Sabar dan tawakal. Sabar itu menerima ketetapan Allah dengan lilo dan lego tadi, serta berikhtiar untuk memperbaiki situasi yang ada. Jadi sabar di sini sifatnya aktif, bukan pasif. Dan tawakal adalah menyerahkan hasil apapun dari ikhtiar kita hanya kepada Allah. Lilo, lego, sabar, tawakal atau LLST ditambah satu sikap yang menjadi kunci untuk terbukanya cakra-cakra tingkat tinggi, yaitu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah yang maha baik. Husnudzon, berbaik sangka kepada Tuhan yang maha baik. Kalau digabung, lilo, lego, sabar, tawakal, dan menjaga berbaik sangka kepada Allah yang maha baik, husnudzon kepada Allah yang maha baik, maka kelimanya, keseluruhannya, lilo, lego, sabar, tawakal, dan husnudzon tadi akan menjadi jalan utama, pemicu utama terbukanya warna aura diri, tidak hanya berwarna indigo di cakra mata ketiga ini, tapi akan meningkat. Perjalanan spiritualitasnya mencapai tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia, yaitu aura berwarna ungu. Cakra manakah yang bisa membawa perubahan warna aura diri seorang manusia? Dari indigo, dari cakra mata ketiga ini, cakra adsana ini menjadi ungu, yaitu di cakra mahkota. Cakra mahkota, ingat letaknya di sini, di ubun-ubun kita ini. Kalau cakra mahkota ini sudah berwarna ungu, maka itulah tanda tingkat spiritualitas tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang hamba, seorang manusia. Tanda-tandanya dia akan selalu terhubung dengan energi ilahiyah. Apapun yang dia lakukan, maka dia melakukannya dengan selalu melibatkan Allah, melibatkan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah puncak spiritualitas tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia, seorang hamba. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.